Kolonel Harlan David Sanders lahir pada 9 September 1890 silam di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Sang pendiri KFC ini memiliki perjalanan inspiratif menuju kesuksesannya. Setiap harinya, ayam goreng resep Sanders bisa dinikmati lebih dari ratusan juta orang di seluruh penjuru dunia. Namun siapa sangka, di balik kesuksesannya tersebut, Kolonel Sanders sempat berprofesi sebagai kuli hingga tukang parkir. Kesuksesan Sanders tidak serta-merta datang saat ia masih muda. Di usianya yang 6 tahun, sang ayah meninggal dunia. Karena sang ibu bekerja, Sanders-lah yang mengurus saudara-saudaranya. Saat berusia 16 tahun, Sanders mendaftar menjadi tentara. Di masa pensiunnya, kolonel hidup dengan mengandalkan uang pensiunan. Namun itu tidaklah cukup. Sampai akhirnya ia bergabung menjadi tim pemadam kebakaran kereta api. Pada masa-masa itu juga, ia belajar hukum melalui koresponden dan terus menggali kemampuannya hingga ia memperoleh ijazah di bidang hukum. Meski sudah sering menangani kasus di beberapa pengadilan di Little Arkansas, namun ia merasa penghasilannya sangat jauh dari standar. Sampai-sampai ia berpikir bahwa ijazah yang telah diperolehnya tidak ada gunanya. Ia pun kemudian meninggalkan profesi pengacara dan membuka sebuah stan untuk servis mobil pada tahun 1929 di Corbin, Kentucky. Suatu hari seorang penjual asongan berkata kepadanya, "Di kota ini tidak ada rumah makan yang bagus, sehingga siapapun bisa makan di dalamnya dengan nyaman." Harlan Sanders mengiyakan pendapat itu. Dalam benaknya bergejolak keinginan untuk mendirikan sebuah rumah makan. Tidak satupun orang yang tahu kalau komentar pedagang asongan tersebut akan menjadi satu titik dalam kehidupan Harlan Sanders yang kemudian akan mengubah nasibnya. Rumah makan tersebut melahirkan sebuah gebrakan dalam menyajikan menu makanan tercepat. Kolonel Harlan Sanders saat itu mengatakan, sungguh sepintas ia pernah berpikir bahwa sesuatu yang paling mengesankan yang pernah ia lakukan di masa silam adalah memasak. Sebagaimana saya ketika menjual apa yang saya masak, maka masakan saya pasti tidak akan lebih jelek dari masakan para pemilik rumah makan yang ada di kota ini, ungkapnya. Ia memulai dari sebuah ruangan kecil, yaitu sebuah gudang di belakang stan pelayanan mobilnya. Ia telah mengubahnya menjadi sebuah rumah makan kecil yang menjual ayam goreng dan sayur segar. Rumah makan Kolonel Harlan Sanders begitu terkenal. Untuk membuka rumah makan, ia tidak merasa kesulitan, yaitu hanya dengan menutup pom bensinnya dan mengubahnya menjadi sebuah rumah makan yang ia beri nama Cafe Sanders. Pada tahun 1930, usahanya semakin berkembang. Rumah makannya kini dipenuhi 142 orang. Mengingat cintanya terhadap pengembangan dan pendidikan yang terus-menerus dalam hal apapun, ia akhirnya mengikuti sebuah pelatihan tentang manajemen rumah makan dan hotel selama 8 minggu di Universitas Cornell. Kelezatan menu milik Sanders membuat Gubernur Kentucky saat itu memberikan gelar kolonel kepadanya. Gelar ini merupakan gelar tertinggi yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi Harlan Sanders lebih suka dipanggil businessman. Pada tahun 1953, Harlan Sanders mendapat tawaran untuk menjual rumah makannya dengan harga $164.000. Meski jumlah ini sangat menggiurkan, akan tetapi Harlan Sanders menolaknya. Selang beberapa tahun, tata letak kota Kentucky mengalami perubahan, sehingga rumah makannya tidak lagi strategis dan menarik pengunjung. Inilah yang menjadi sebab kenapa dia terpaksa menjualnya melalui pelelangan terbuka dengan harga $75.000. Jumlah ini belum cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Meski dengan kondisi jiwa yang remuk dan serba kekurangan, akan tetapi Harlan Sanders tidak menyerah. Harlan Sanders mencoba menjual resep ayam goreng ala KFC ke rumah makan di wilayah Utah, Amerika Serikat. Ia mencoba menawarkan resepnya. Harlan Sanders turun ke pasar-pasar untuk mempromosikan ide penjualan ayam KFC-nya, meski sudah tua dan terserang penyakit rematik. Harlan Sanders terkadang tidur di dalam mobil demi mencukupi pembayaran hotelnya. Selama 2 tahun berkeliling, Harlan Sanders hanya dapat memuaskan 5 rumah makan saja. Resep ayam yang ia tawarkan lebih banyak ditolak dan ditertawakan. Selama 2 tahun berkeliling menawarkan resepnya, ada lebih dari 1.000 penolakan yang ia terima. Tidak pernah menyerah dan yakin akan berhasil, ia terus berusaha. Akhirnya resep ayam gorengnya banyak disukai oleh masyarakat Amerika ketika itu. Perjuangannya yang tak mengenal lelah terbayar dengan lakunya resep ayam gorengnya.
Hingga ketika usianya menginjak 70 tahun, jumlah rumah makan yang menjadi bagian dari franchise KFC-nya mencapai 200 tempat di USA dan Kanada. Setelah mencapai jumlah ini, Harlan Sanders berhenti berkeliling karena banyak orang yang datang ke tempat tinggalnya untuk berkonsultasi. Akhirnya dia sepenuhnya membantu sang istri untuk meracik resep makanan yang terdiri dari beberapa jenis tanaman rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Ia lalu menjualnya melalui pos. Hingga sekarang resep tersebut tidak diketahui kecuali segelintir orang yang tidak melebihi jumlah jari satu tangan. Pada tahun 1963, jumlah rumah makan yang berada di bawah franchise KFC-nya mencapai 604. Jumlah tersebut terlalu banyak dan tidak mungkin dia memikulnya sendiri. Oleh karena itu, Harlan Sanders memutuskan untuk menjual bisnis waralaba KFC-nya kepada John Brown Jr. dan seorang miliuner seharga $1 juta. Selain itu, ia juga mendapatkan gaji setiap bulan seumur hidup sebesar $40.000 kemudian mengalami kenaikan menjadi $70.000 sebagai ganti dari peranannya sebagai konsultan, iklan yang telah dia publikasikan, dan jabatannya sebagai direktur utama perusahaan. Kolonel Harlan Sanders meninggal pada tahun 1980 dan dimakamkan di Louisville. Pada tahun 1982, bisnis waralaba KFC menjadi bagian dari anak perusahaan Reynolds. Dan pada tahun 1986, KFC dibeli oleh perusahaan Pepsi Cola dengan harga $840 juta. Pada tahun 1995, jumlah rumah makan tersebut mencapai 9.000. Pegawainya mencapai 750.000 orang di seluruh penjuru dunia. Tak ada kata terlambat untuk memulai usaha walaupun di usia sangat tua. Itulah yang dibuktikan oleh Kolonel Harlan Sanders. Kisah inspiratif jatuh bangun dalam berusaha dari pendiri KFC ini sangat patut untuk disimak.